Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah kita di minggu pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilakan Bapak Ibu Jemaat mengambil waktu sejenak dan bersiap untuk ibadah kita. Saat teduh saya persilakan. Saya ingin menyapa lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, walaupun saya tidak bisa mendengar suaranya ya. Shalom. Oke, baik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menjawab panggilan Tuhan untuk kita beribadah di pagi hari ini. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka bersama-sama. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, suci, suci, suci.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Sungguh benar Tuhan kata pujian ini, Engkau adalah Tuhan yang suci. Engkau telah melayakkan kami dari setiap keberdosaan kami untuk datang dan bersekutu di tempat ini, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan perkataan Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang hadir. Tuhan mau bertakhta, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sepanjang ibadah kami di pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk kembali. Saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang merupakan nyanyian dalam Mazmur 143 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara bertanggap-tanggapan. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bersama-sama. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan segala umat percaya di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, di pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani hari demi hari. Tatkala kami melihat kehidupan kami ke belakang Tuhan, sepanjang minggu yang telah berlalu, di sepanjang hari-hari kami, ada begitu banyak celah dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak salah, ada begitu banyak kekeliruan dan dosa yang telah kami lakukan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Kami adalah makhluk yang terbatas. Kami tidak mampu untuk menjalani hidup ini sesuai dengan standar yang begitu sempurna yang Tuhan miliki. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan tetap memampukan kami setiap hari. Tuhan mengingatkan kami melalui Roh Kudus. Dan Tuhan yang selalu menggenggam tangan kami, Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan. Kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami atas segenap salah, segenap kekeliruan, dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan. Ada banyak sekali Tuhan hal berkecamuk dalam kepala kami. Ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar pemikiran kami ya Tuhan akhir-akhir ini. Tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami begitu saja. Pandemi yang belum usai. Kami berdoa, kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, kami masyarakat, dimanapun kami berada, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, berikan kepada kami kekuatan, hikmat, kesehatan, kebijaksanaan, agar kami dapat menjadi masyarakat yang baik, agar kami dapat mengikuti semua himbauan pemerintahan kami, pemerintahan yang telah Engkau percayakan di Indonesia ini. Kami berdoa menyerahkan setiap tenaga medis yang masih terus berjuang setiap hari dengan jerih lelah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu setiap kelelahan, Engkau tahu setiap keluhan, Engkau tahu setiap perjuangan mereka yang mereka ada, yang mereka lakukan setiap hari. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ya Tuhan, para pasien coronavirus, dimanapun mereka berada di saat ini. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang mau menyertai mereka. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter. Tuhan yang mampu untuk menetralkan setiap situasi yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang telah menyertai generasi manusia sejak mulanya, sejak penciptaan, bahkan hingga di tahun 2020 ini. Kami menyerahkan kehidupan kami percaya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap pemerintahan kami mulai dari paling pusat hingga ke daerah-daerah. Bapak Presiden dengan semua jajaran kementeriannya masing-masing, setiap pelaksana tugas di daerah masing-masing, kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin, dalam memberikan keputusan, dalam apapun hal-hal yang mereka lakukan. Tuhan ada di luar masuk mereka di kantor mereka masing-masing. Tuhan yang menyertai mereka, biarlah mereka dapat menjadi pemimpin yang baik. Biarlah mereka dapat menjadi pemimpin
yang menunjukkan nilai-nilai yang Tuhan inginkan untuk ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pekerjaan dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk setiap potensi dan talenta yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami lemah tanpa Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan mampukan kami hari demi hari dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Agar biarlah apapun yang kami lakukan dapat bermakna dan dapat menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami berdoa menyerahkan setiap keluarga kami dimanapun mereka berada di saat ini. Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan mereka. Engkau bersama-sama dengan mereka, baik dekat maupun jauh dari kami di saat ini. Tuhan yang melindungi mereka sebagaimana Tuhan telah dan akan selalu melindungi kami di Palembang. Kami juga berdoa menyerahkan kota Palembang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap hal-hal yang terjadi dalam kota ini. Tuhan berkati kami, CCP, agar kami dapat menjadi berkat lebih lagi bagi kota Palembang. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita berikan didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sembari kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita mengangkat pujian May the People Praise You. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan yang mau mencukupi setiap kebutuhan gereja kami. Tuhan yang memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini,
Berikan kepada mereka hikmat, biarlah persembahan yang telah terkumpul dapat menjadi berkat bagi gereja kami dan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat di CCP. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk membuat satu pengakuan bahwa memang kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap jam. Sama-sama kita angkat pujian ini, pujian yang begitu indah. I need thee every hour. Selamat pagi Jemaat Christ Chapel Kupang dan juga Christ Chapel Palembang. Bagaimana kabar dari jemaat sekalian? Kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum usai dan kita melihat begitu banyaknya laporan berkaitan dengan OTG, orang-orang yang terkena gejala dari COVID-19, kebaikan dan penyertaan Tuhan kiranya boleh menaungi dan melingkupi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama ibadah dengan teknologi yang ada, meskipun dengan streaming, tetapi kita bersyukur bahwa Christ Chapel Kupang dan Christ Chapel Palembang boleh bersama-sama beribadah di hari ini. Dan dalam ibadah ini kita akan kembali melanjutkan tentang eksposisi Filipi pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum nanti saya membacakan untuk jemaat sekalian, Filipi 4 ayat 8 dan 9, saya mengajak kita semua untuk melihat kembali, mengingat-ingat apa yang telah disampaikan oleh Pastor Craig berkaitan dengan Filipi pasal 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingat kira-kira khotbah Pastor Craig tanggal 5 Juli yang lalu, poinnya apa? Ada yang masih ingat?
Meskipun saat ini saya tidak bisa melihat atau menatap langsung jemaat yang ada karena kita saat ini adalah streaming, tapi saya percaya bahwa ada jemaat yang mulai untuk mereview, mulai untuk mengingat ulang apa yang disampaikan oleh Pastor Craig pada tanggal 5 Juli yang lalu. Kira-kira apa? Betul. Ada satu poin yang diangkat oleh Pastor Craig, yaitu berkaitan dengan jangan khawatir. Ketika Pastor Craig mengatakan jangan khawatir, kita perlu untuk kembali melihat, kembali mengingat, apa sih yang menjadi solusi atau jawaban ketika dikatakan jangan khawatir? Tepat. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Pastor Craig juga mengutip dari Mazmur 121. Ketika Daud mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika Pastor Craig mengkhotbahkan bagian ini, saya yakin jemaat terberkati. Dan saya pun pada saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pastor Craig, saya pun merasa benar-benar terberkati. Saya pun merasa bahwa bagus banget khotbahnya, sangat menguatkan. Dan rasanya, setiap dari kita, ketika terberkati oleh khotbah dari Pastor Craig pada saat itu, selesai ibadah, kita mengatakan, amin. Yes, amin. Dan sekarang, saatnya bagi kita untuk kembali merenungkan apa yang diajarkan oleh Paulus di bagian berikutnya. Kita akan merenungkan dan kita akan membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan buka Alkitab jemaat semua, dan kita mari membaca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita, dan silahkan jemaat untuk menyimak kata demi katanya. Filipi pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terutama di dalam hari Sabat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun melalui media streaming, tetapi biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh menjadi sarana dan media dari Tuhan untuk boleh memberkati iman kerohanian kami. Berkati setiap jemaat yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami, dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minta Alkitabnya jangan ditutup, tetapi mari kita perhatikan dua ayat ini. Perhatikan ayat yang ke-8. Ketika kita memperhatikan ayat yang ke-8, apa kalimat pembuka yang diucapkan oleh Paulus? Kata apa yang dipergunakan di ayat yang ke-8 ini? Tepat. Paulus mengatakan, jadi akhirnya. Ini adalah yang kedua kalinya Paulus menggunakan kata akhirnya untuk seakan-akan mengakhiri ajarannya kepada jemaat di Filipi. Dalam pasal 3 ayat yang pertama, Paulus menggunakan kata yang sama, akhirnya. Itu penggunaan yang pertama.
Dan ketika Paulus menggunakan kata ini lagi, akhirnya memiliki suatu rasa bahwa ada sesuatu yang kembali Paulus ingin beritakan, ingin ajarkan, ingin sampaikan. Sampai Paulus mengatakan bahwa ini yang terakhir kalinya. Nggak boleh kelewat, makanya aku sampaikan. Jadi kata akhirnya bisa diterjemahkan menjadi final last. Terakhir dari yang terakhir. Kalau itu terakhir dari yang terakhir, seakan-akan nuansanya sangat penting, mari kita bertanya, apa sih yang ingin Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi sampai dia menggunakan kata finally, akhirnya, ini benar-benar yang terakhir. Tolong dengarkan, kira-kira seperti itu. Ternyata Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Filipi. Apa perintahnya? Perintahnya adalah supaya jemaat di Filipi memikirkan apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji. Ada 8 hal yang Paulus mau jemaat Filipi pikirkan. Mari kita kembali melihat sedikit ayat yang ke-7. Setelah Paulus menutup ayat yang ke-7 dengan damai sejahtera Allah, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, mengapa sekarang Paulus di ayat yang ke-8 langsung masuk kepada, hei jemaat di Filipi, pikirkan 8 hal ini. Bagaimana kita bisa memahami ayat yang ke-8? Saya mengajak kita, jemaat sekalian, untuk melihat dari sisi praktika, sisi praktis kehidupan kita. Kapan Pastor Craig berkhotbah ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7? 5 Juli. Hari ini tanggal berapa? 2 Agustus. Kemarin tanggal 1 Agustus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tanggal 5 kita terberkati dengan firman Tuhan, jangan khawatir. Kemarin 1 Agustus, kira-kira ada sekitar 28 hari. Mari kita ingat-ingat kembali. Selama 28 hari, kurang lebih 28 hari kehidupan kita, jemaat ada nggak yang merasakan khawatir? Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang kita lakukan atau apa yang menjadi respon kita ketika dalam 28 hari ini ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan hidup kita? Apa yang kita lakukan? Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang pernah merasakan khawatir, dan mungkin jemaat sekalian juga pernah merasakan khawatir. Ketika kita khawatir, apa sih yang kita lakukan? Seringkali jemaat langsung mengatakan, saya langsung berpikir, bagaimana sih menyelesaikan masalah yang mengkhawatirkan itu? Ketika ada suatu permasalahan, ada suatu kesusahan, ada suatu kesulitan, saya seringkali berpikir untuk bagaimana memecahkan masalah itu, memecahkan kasus itu. Bapak Ibu, siapa di antara kita ketika kita khawatir, ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita kesulitan, kita terus berpikir sampai mungkin mah kita sakit karena asam lambung kita naik, atau sampai kita tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tidur pun, menutup mata pun, pikiran kita tetap berpikir, pikiran kita tetap memikirkan kekhawatiran kita, kesusahan kita, kesulitan kita. Dan berapa banyak ketika kita membaca sebuah berita, sebuah info, karena kesulitan, karena kesusahan, orang berpikir untuk melakukan jalan pintas. Tidak peduli apa yang akan dilakukan itu dosa atau tidak dosa. Karena kesusahan, karena kesulitan menghimpit hidupnya, berpikir untuk bagaimana memecahkan, bahkan jalan pintas pun yang berkaitan dengan dosa, hal itu dilakukan.
Inilah sebabnya, di dalam kehidupan kita, di dunia ini, Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, menuliskan sebuah peringatan bagi kita. Bahwa iblis yang menggoda Kristus, yang mencobai Kristus, dan undur untuk mencari waktu kembali untuk mencobai Kristus, digambarkan dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Dikatakan seperti singa yang sedang mengintai mangsanya dan siap untuk menerkam. Sebuah gambaran di mana iblis sedang mengintai, mengaum untuk menerkam. Dan persis sama seperti gambaran dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Di mana dicatat bahwa dosa itu mengintip di depan pintu dan sangat menggoda. Bapak Ibu, ini kondisinya. Ini sikonnya. Dan kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-11. Dalam cerita Daud, kita akan melihat bagaimana satu ide pikiran yang Daud pikirkan mengakibatkan dia berdosa. Cerita apa dalam 1 Samuel pasal yang ke-11? Betul. Daud dengan Batsheba. Pada saat itu Daud sedang berjalan di sotoh istana. Sotoh istana boleh digambarkan itulah atap dari istana. Dia jalan, dan pada saat itu dia bisa melihat seorang yang bernama Batsheba, seorang perempuan, dan Alkitab mencatat sangat elok rupanya. Terlihat oleh Daud sedang mandi. Berhenti dulu sampai di sini. Bapak Ibu, visualisasikan. Bagaimana istana raja seperti yang dimiliki oleh Daud bisa melihat rakyat yang sedang mandi. Bapak Ibu, itu secara jarak berapa jauh? Bukankah yang namanya istana itu harus steril, penjagaannya ketat, harus tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Tapi ketika Daud bisa melihat seseorang bisa mandi, Bapak Ibu, itu kalau divisualisasikan sangat sulit. Yang namanya istana, ring 1, harusnya steril. Tetapi ketika seseorang bisa mandi yang terlihat oleh Daud, bukankah kalau kita mengasumsikan secara jarak bukankah itu menjadi sebuah kesempatan untuk musuh bisa mengalahkan, bisa masuk ke dalam istana Daud? Ini menjadi satu hal yang saya tidak tahu bagaimana memvisualisasikan. Tetapi ketika Daud melihat perempuan yang sangat cantik itu, Daud lalu bertanya, siapa perempuan itu? Daud mendapat informasi, oh dia adalah bernama Batsheba, dan dia adalah istri dari Uria, prajuritnya. Ketika Daud mengetahui hal itu, jemaat yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Untuk mendapatkan Batsheba, Daud bisa merancang sebuah strategi untuk Uria ditempatkan dalam satu kelompok pasukan yang akan bertempur dan ditempatkan di paling depan. Ketika pertempuran terjadi, Daud memerintahkan tarik semua prajuritnya. Supaya apa? Uria mati terbunuh. Dan ide itu dieksekusi. Ide dari Raja Daud, pimpinan nomor 1 di Israel pada saat itu, dilaksanakan. Akibatnya apa? Uria mati. Dan Daud berhasil mendapatkan Batsheba. Bapak Ibu, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa satu ide pikiran yang dipikirkan oleh seseorang bisa mengakibatkan sebuah tindakan dosa. Satu ide pikiran menjadi sebuah bibit untuk melakukan dosa. Sehingga sampai ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan dosa secara lahiriah, pasti hal itu dipikirkan terlebih dahulu. Tidak mungkin tidak dipikirkan. Pasti dipikirkan terlebih dahulu. Baru setelah itu dilakukan. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa pikiran kita sangat cepat dan dicemari oleh dosa,
Paulus dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 22 sampai dengan 24, menegaskan bahwa melalui salib Kristus, melalui penebusan Kristus, event itulah yang memperbaharui pikiran kita. Melalui penebusan Kristus itulah pikiran kita diperbaharui. Sehingga hal inilah ditegaskan oleh Paulus. Ketika Kristus menebus kita, menyelamatkan kita, maka Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua mengatakan bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita. Renew your mind. Ini ditegaskan oleh Paulus. Sehingga ketika Paulus menegaskan bahwa kita ditebus, pikiran kita diperbaharui, maka untuk mengerjakan keselamatan kita, itu yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi, kerjakan keselamatanmu, yaitu dengan apa? Di pasal yang keempat, Paulus mengatakan memikirkan 8 hal tersebut. Dan ketika Paulus mengatakan pikirkan 8 hal tersebut, perintah yang Paulus berikan itu bukan sebuah perintah yang bisa dieksekusi sesekali. Bukan. Karena kalau kita hanya memikirkan satu kali, sesekali, bagaimana kita bisa memikirkan 8 hal itu? Dan bagaimana ketika kita memikirkan 8 hal itu bisa memberikan sebuah manfaat atau berguna dalam hidup kita? Paulus mengatakan bukan sekali. Bukan juga periodik. Bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali, bisa 1 semester sekali. Bukan. Bukan itu. Jadi, bukan sesekali, bukan periodik, tapi ketika Paulus memberikan sebuah perintah, Paulus menginginkan bahwa hal itu dipikirkan secara intens. Setiap hari dengan satu kesungguhan dan berkelanjutan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Konsep yang sama juga muncul di dalam kitab Mazmur. Ketika kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan bahwa renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kata pikirkan dan kata renungkan memiliki sebuah kaitan yang lekat. Devotion, pikirkan, renungkan, itu menjadi satu hal yang lekat. Dan itu dilakukan oleh terus-menerus dengan sebuah kedisiplinan dalam hidup kita. Sehingga ketika pikiran kita diperbaharui, untuk kita bisa memikirkan 8 hal tersebut, maka saya mengajak kita untuk memikirkan bagaimana kita melakukan itu semua. Sebelum kita memikirkan 8 hal ini, Bapak Ibu, apa artinya dan bagaimana melakukannya? Saya mengajak kita untuk melihat satu kata terlebih dahulu, yaitu kata apa? Mulia. Saya tertarik kepada kata mulia, karena kata mulia ini dipakai oleh orang-orang Yunani dikaitkan dengan dewa mereka. Jadi Yunani itu punya begitu banyak dewa, begitu banyak kuil, dan setiap dewa itu punya satu kuil, satu tempat. Sehingga kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17, Paulus melihat ada satu kuil yang disebut kepada dewa yang tidak mereka kenal. Nah, kebiasaan orang Yahudi adalah mereka menyembah dewa-dewa itu, dan kemudian mereka memberikan sebuah persembahan, sesuatu yang betul-betul terbaik, sesuatu yang betul-betul mulia untuk dewa-dewa mereka. Nah, dengan konsep seperti ini, kata ini dipakai oleh Paulus untuk mengajarkan supaya anak Tuhan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Itu muncul dalam Roma pasal 12. Jadi apa yang mulia dalam diri kita itu harus kita persembahkan bagi Tuhan. Bagus sekali bukan konsepnya? Yang mulia harus kita berikan kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan pikirkan itu sehingga hidup kita bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Untuk memahami yang lainnya, Bapak Ibu, saya ajak kita untuk memahaminya secara sederhana. Sederhananya begini,
Jangan berikan ruang di dalam pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan 8 hal itu. Udah, sederhananya seperti itu. Jangan pernah pikirkan yang bertentangan. Kalau jemaat bertanya, apa sih yang bertentangan? Bapak Ibu, yang bertentangan dengan yang mulia, adil, benar, dan seterusnya adalah pikiran seperti ini. Pikiran yang licik, pikiran yang jahat, pikiran yang najis, pikiran yang berkaitan dengan dosa. Paulus perintahkan, jangan pikirkan itu. Kenapa? Bapak Ibu ingat, penebusan Kristus di kayu salib memberikan perubahan bagi pikiran kita. Memberikan sebuah perubahan bagi status kita. Sehingga ketika kita memahami bagian ini, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa memikirkan dan bisa menghidupi hal-hal itu. Bisa melakukan perintah dari Paulus. Ayat yang ke-9, Paulus mengajarkan berikutnya. Dan apa yang telah kamu pelajari, terima, dengar, lihat padaku. Paulus mengatakan apa? Lakukanlah itu. Menarik kalau kita lihat. Ayat 8, Paulus mengatakan think. Ayat 9, Paulus mengatakan do. Dari Paulus mengajarkan sebuah konsep, sebuah teori, Paulus mengajak jemaat untuk sekarang beralih maju kepada hal yang praktis, kepada hal yang harus dilakukan. Sehingga Paulus mengatakan, lakukan apa yang engkau pahami. Tidak sekedar teori, tidak sekedar pengetahuan. Dan pengajaran yang sama, konsep yang sama, juga diajarkan oleh Kristus di dalam khotbah di bukit. Yaitu apa? Ketika Kristus selesai mengajarkan terobosan-terobosan konsep yang luar biasa dari khotbah di bukit, kemudian Kristus menutup rangkaian khotbah di bukit itu dengan barang siapa mendengar dan melakukan. Kristus memberikan sebuah gambaran, ia seumpama seorang yang mendirikan rumah, dan rumahnya itu didirikan di atas fondasi batu. Jadi fondasinya kokoh. Kalau orang mendengar tapi tidak melakukan, Kristus menggambarkan fondasinya tidak ada. Sehingga ketika ada badai, ada hujan, rumah yang tidak berfondasi itu roboh. Tapi orang yang mendengar dan melakukan memiliki solid ground. Persis sama, Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga konsepnya kembali diajarkan oleh Paulus. Jadi ketika Paulus meminta jemaat Filipi untuk memikirkan semuanya itu, Paulus sesungguhnya meminta jemaat untuk mengarahkan seluruh hidup mereka. Saya menggunakan kata mengarahkan. Artinya memikirkan dan melakukan kepada 8 hal yang telah dijabarkan di dalam ayat yang ke-8. Sehingga apa? Sehingga Paulus mengatakan kalau kita memikirkan dan kita melakukan, kalimat berikutnya di ayat yang ke-9 adalah damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita pada saat kita percaya, begitu Bapak Ibu, bisa kita rasakan dan bisa kita alami. Jadi damai sejahtera itu yang sudah diberikan Allah kepada kita ketika kita percaya melalui Roh Kudus, yang berasal dari Roh Kudus itu bisa kita rasakan, bisa kita alami. Ketika kita mengarahkan, memikirkan, dan melakukan 8 hal itu. Mungkin Bapak Ibu memikirkan, bagaimana saya bisa memahami hal ini? Suatu konsep yang ketika saya mengumpulkan bagian ini, saya menemukan bahwa tidak semata-mata karena saya melakukan, saya memikirkan, saya melakukan, maka saya mendapat damai sejahtera. Karena pertama kali kita percaya kepada Kristus, damai sejahtera itu diberikan di dalam hidup kita. Damai yang berasal dari Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati, kita dimampukan untuk menikmati hal itu.
saya ingin menutup dengan menyimpulkan dengan sebuah ilustrasi dari sebuah film yang saya harap kita semua bisa mendapatkannya. Film itu adalah film Indiana Jones. Sebuah film petualang, film di era mungkin 1990-an, begitu. Untuk generasi milenial, silakan cari film itu dan tonton. Itu film yang sangat baik, sangat seru, begitu ya. Nah, di dalam film itu dikisahkan bahwa karakter dalam film itu mencari harta karun atau mencari benda yang berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Dalam sebuah episode ketika dia mendapatkan petunjuk-petunjuk itu, sampai sebuah titik terakhir dia harus menyeberangi jurang. Dan petunjuk itu bilang apa? Melangkah, bukan loncat, melangkah. Jaraknya jauh. Loncat pasti nggak bisa. Sehingga dikatakan melangkah. Nah, ini jadi satu hal yang menarik. Ketika dikatakan melangkah, petunjuk itu mengatakan melangkahlah selangkah demi selangkah. Sehingga sampai ke seberang. Yang menarik adalah, dalam proses melangkah itu, mari kita cermati. Dalam proses melangkah, bahwa karakter dalam film Indiana Jones itu harus menguasai diri. Menguasai diri dari kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir melangkah selangkah demi selangkah melewati jurang yang cukup lebar? Ketika melangkah, menguasai diri dari kekhawatiran, kita harus benar-benar menghilangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Benar nggak ya bahwa apa yang sudah petunjuk sampaikan itu benar nggak ya? Apakah ini bisa dipercaya atau tidak? Bapak Ibu, inilah yang diajarkan di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Don't worry. Jangan khawatir. Ungkapkan semua dalam doa dan permohonanmu kepada Kristus. Benar-benar menguasai diri dari kekhawatiran. Dan waktu proses melangkah, harus mendisiplin pikiran untuk mengarahkan kepada tujuan. Ini yang Paulus katakan di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mengarahkan pikiran kita fokus kepada tujuan. Kenapa? Karena ketika karakter itu melangkah demi selangkah dan pikirannya terdistraksi, pikirannya itu menyimpang, maka ada kemungkinan dia akan jatuh. Maka ada kemungkinan dia akan mundur karena dia tidak yakin bahwa apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan oleh petunjuk itu di depan, bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang dia cari, dia ragukan. Betul nggak ya? Sehingga dia harus memfokuskan pikirannya kepada tujuan yang ada. Sehingga dalam film itu, selangkah demi selangkah, dia berjalan. Sampai akhirnya dia tiba di seberang dan dia menikmati, menemukan selama ini apa yang dia cari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah juga yang menjadi sebuah gambaran buat hidup kita. Di mana kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Kristus, kepada janji-janjinya, kepada kebenarannya, di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera yang telah disediakan bagi kita. Inilah yang Paulus ajarkan di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Betul-betul mengarahkan hidup kepada Kristus. Sehingga kita menutup perenungan kita. Firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kematian Kristus di kayu salib yang memperbaharui pikiran kita, menolong kita, saya dan jemaat sekalian, untuk bisa memikirkan dan melakukan apa yang benar, apa yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera dari Allah boleh kita rasakan dan alami dalam hidup ini. Amin. Mari kita
berdoa. Tuhan, ajar kami untuk benar-benar mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya boleh menolong kami untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah pikiran kami tidak lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang suci, apa yang adil, dan yang Paulus sebutkan di ayat yang ke-8. Berkati setiap jemaat di dalam segala pergumulannya, Tuhan sertai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kita diajarkan bahwa memang hanya dalam Kristus sajalah pengharapan itu ada dan kita aman di dalamnya. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan di saat ini, kita mau menyatakan bahwa it's only in Christ alone that our life is fine. Sama-sama kita nyanyikan in Christ alone. My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the forces round and stone. What is of love? What depth of peace? When fears are still, when striving cease, my comfort love, my all in all. Here in the love of Christ, I stand in my soul. To the fullness of happiness, Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
kita telah selesai, saya persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk bersaat teduh. Kiranya ibadah kita di minggu pagi ini dapat menjadi berkat kepada kita semua dan dapat menjadi bekal persiapan untuk kita menjalani 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpinlah